Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa kembali bareng channel saya di sini. Saya harap kabar Anda semua baik dan sehat selalu ya, dimanapun Anda berada. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini, sahabat, saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang alat untuk melindungi barang-barang elektronik atau melindungi instalasi dan juga melindungi diri Anda dari bahaya yang mungkin saja bisa terjadi ya, sobat. Alat ini adalah sebuah boxnya ya, dan di dalam sini terdapat satu paket. Yang kanan ini adalah Surge Arrestar ya, atau bisa juga disebut anti petir, yang biasa kita sebut anti petir. Alat ini melindungi instalasi dan alat-alat elektronik Anda dari sambaran petir. Sementara alat yang di kanan ini adalah ELCB ya, sobat. Dalam bahasa kepanjangannya artinya adalah Edge Leakage Circuit Breaker ya. Untuk alat yang ini mungkin sobat lebih banyak tahu ya. Ini adalah MCB, yang artinya ini adalah miniatur circuit breaker. Di sini berbagi cara memasangnya dan kemungkinan hal terjadi saat Anda memasang atau trouble yang mungkin bisa sobat temukan saat Anda memasang. Sebelum lanjut ke pembahasan ini, sobat, saya sedikit berbagi pengetahuan atau pengalaman saya di waktu-waktu saya mengenal tegangan listrik atau yang sering kita sebut dengan tegangan PLN 220 volt ya, sobat. Masuk di daerah saya sekitar tahun 91. Untuk hal yang biasa sobat temukan di masa itu, sistem proteksi atau sistem keamanan dari tegangan tersebut seperti ini ya, sobat. Jadi menggunakan box sikring atau box fuse, di mana tegangan input masuk ke sini. Ini N1 atau bahasa kita sering menyebutnya setrum, dan ini adalah netral. Terus yang kuning umumnya adalah grounding atau massa ya, sobat. Setrum tegangan yang hitam ini masuk ke sini, masuk ke sikring, melewati ini, kita tutup, dan dia keluar dari sini. Ini hanya sebuah contoh saja, karena jika sobat ingin memasukkan input dan out dari atas atau semuanya dari bawah, itu bisa saja ya, sobat. Untuk netral masuk ke sini dan output ke sini, langsung ke sini. Sementara untuk ground ini hanya di-connect di bagian tengah, sobat. Ini sama-sama nyambung. Kalau input dari sini, outputnya ke atas. Hal yang biasa atau yang sering saya temukan, jadi ketika memasang hanya seperti ini saja. Jadi yang dipasang melewati breaker ini hanya bagian L1-nya saja, atau bagian tegangan saja ke sini. Sementara ground dan netral biasanya kadang-kadang di-connect, disatukan di dalam sini, sobat. Oke, dan untuk pemasangan seperti itu, jika sobat merubah ke menggunakan ELCB ini, maka fungsi dari ELCB ini tidak akan berfungsi dengan normal ya, sobat. Cara pemasangan dari output KWH, jadi seperti ini di dalamnya ya. Atau boleh kita keluarkan dulu untuk melihat. Jadi bahasa yang umum kita katakan adalah anti petir ya, sobat. Sementara ini adalah ELCB ya. Fungsi dari kedua alat ini saling menunjang, sobat. Semuanya ini berbeda ya. Jika Surge Arrestar, dia dimasukkan tegangan, ini L1 adalah tegangan atau setrum, sementara ini netral. Pada saat posisi tegangan normal 220 volt, maka si Surge Arrestar ini istilahnya tidak bereaksi ya, sobat, atau tidak bekerja. Tetapi ketika tegangan masuk ke dalam sini melonjak atau terkena sambaran petir jaringannya di sekitar Anda misalkan, maka tegangan ini akan beraksi dan mengesotkan ya, sobat.
mengesotkan atau bahasa lainnya adalah mengonsletkan, dan ini membuat MCB yang ada di meter kWh Anda ini akan mati ya sobat, atau kembali ke nol. Oke, dan untuk ILCB ini adalah proteksi sobat. Mungkin fungsinya atau akurasinya berbeda-beda. Jadi saat tegangan ini masuk ke sini dan keluar ke sini, ini masuk dari atas ya sobat, jadi onnya ke atas dengan nilai 25 ampere. Kita turunkan sedikit. Sementara rim 1 di MCB itu nilainya hanya 2 ampere saja ya sobat. Ini nilainya 20 ampere. Ketika tegangan netral atau tegangan L1, istilahnya terindikasi ada cipratan atau ada gesekan ke netral, maka si ELCB ini akan bereaksi memutus tegangan ya sobat. Contoh akurasi dari sebuah ELCB, di sini saya gunakan sebuah tester sobat. Kita simpan di 10 kali. Ini adalah sebuah tester, dan ketika kita mengetesnya secara terbalik, maka dia akan kembali ngejeklek ya sobat. Contoh kita tes. Ini pengukuran seperti ini, dia tidak ngejeklek ya sobat. Tetapi saat kita balik tester ini dan kita ukur tegangan hanya dengan mungkin ini sangat kecil sekali, jika diukur dengan tegangan lain ini hanya sekitar 3 volt saja sobat. Sobat perhatikan, maka dia akan trip atau ngejeklek ya sobat. Oke. Jadi istilahnya si alat ini sangat sensitif sekali ya sobat. Ketika kita terbalik memasangkan, dia hidup, tetapi saat kita terbalik memasangkan, dia akan trip. Oke, seperti itu. Dan dari data yang saya pelajari, dia akan bekerja dengan tegangan sekitar 30 miliampere ya sobat. Tetapi saya juga tidak mampu atau tidak pernah mengetesnya ya. Jadi untuk manfaat dari sebuah ELCB ini, ketika tegangan output atau tegangan yang ditarik ke rumah Anda masuk ke jaringan Anda, itu terkena misalkan tubuh kita, maka harusnya alat ini trip atau mati sendiri ya sobat, karena badan kita itu akan terdeteksi sebagai ground ya sobat, grounding. Di sini sudah terdapat sebuah konektor. Lanjut. Jadi pemasangannya seperti ini. Ini adalah netral sobat, yang ini N, dan di sini kita paralel ke N. Dan L1 atau tegangan kita paralel ke N1. Kita paralel ke Jadi pemasangan inputnya seperti ini sobat. Ini adalah netral dan ini adalah L1 atau tegangan. Kedua tegangan ini sama-sama kita pasang secara paralel ke bagian surge arrestar ya sobat. Dan tegangan outnya maka dia akan keluar dari bawah sini. Untuk netral keluar dari sini, dan untuk tegangan atau L1 dia keluar dari sini.
Dari sini sobat pasang sebuah NCB lagi. Dan NCB ini fungsinya untuk membagi tegangan ke, misalkan sobat membuat dua tegangan, yakni tegangan satu ke tengah rumah dan tegangan dua ke pekarangan rumah, maka sobat di sini bisa memasang satu NCB lagi ya sobat. Oke, di sini ada sebuah jemperan. Ini sebuah jemperan out dari tembaga. Kita masuk ke sini. Maka sekarang out tegangan sudah ada di sini sobat. Dan misal kita pasang dari sini, ini adalah out. Bisa juga sobat memasang ke sini atau ke terminal konektor ini untuk membaginya. Dan untuk ground sendiri, atau maaf, untuk netral sendiri, maka sobat harus ambil dari yang sudah melewati LCB ini ya, di bagian sini. Kira-kira pemasangannya seperti ini sahabat. Jadi ini adalah input dan ini adalah out netral dan ini out L1 ya sobat. L1 sudah melewati NCB ini. Hal yang sering saya temukan atau hal yang sering saya jumpai di saat pemasangan LCB ini, jadi sebelum dikasih tegangan, dia saat kita naikkan dia trip terus ya, dia ceklek lagi ke bawah. Itu artinya menandakan pemasangan tipe lama yang menyatukan ground dan netral biasanya ya. Jadi walaupun itu tidak disengaja, kemungkinan besar ada arus netral dan ground yang menyatu ya. Sobat bisa saja mengetesnya, memberi tegangan ke sebuah lampu atau sebuah bohlam. Jadi yang satu dari tegangan, yang satu dari nol atau dari netral, tetapi netralnya jangan disambung ke sini. Kalau dia menyala, maka kemungkinan ada kebocoran netral dan ground yang menyatu di ujung instalasi ya sobat. Jika tidak disengaja, itu biasanya mungkin saja terjadi kebocoran. Misalkan yang pernah saya temukan itu di sebuah pompa air ya. Jadi hal yang pernah saya temukan sobat, saat pemasangan si LCB ini dia trip terus ya. Dan hal itu biasanya dikarenakan ada short atau bersatunya antara ground dan netral ya sobat. Harus memeriksa dulu ground dan netral ini, jangan sampai ada yang menyambung di ujung instalasi ya sobat. Oke sobat, dan satu lagi, jika sobat merubah dari fuse ke menggunakan NCB, hanya merubah arus L1 ini melewati sebuah MCB ya sobat. Jadi dia masuk ke sini, kita tinggal merubah tegangan ini masuk ke sini dan outputnya nanti keluar dari sini. Untuk netral dan ground itu langsung disambung saja. Mungkin sekian saja sobat. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya sahabat. Wassalam.